Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aulidah, NIM E2019-2144, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember. Makalah saya berjudul tentang pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional. Tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Judul makalah saya yaitu pendapatan nasional dan perhitungan pendapatan nasional. Saya akan menjelaskan 6 tema, yaitu 1. Pengertian pendapatan nasional, 2. Manfaat pendapatan nasional, 3. Konsep-konsep pendapatan nasional, 4. Metode perhitungan pendapatan nasional, 5. Pendapatan per kapita, 6. Distribusi pendapatan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahunan oleh warga negara. Pendapatan nasional juga disebut sebagai dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. Kedua, konsep-konsep pendapatan nasional. Yang berhubungan dengan pendapatan nasional ada 7 konsep, yaitu pertama, produk nasional bruto atau gross national product, disebut GNP, adalah hasil penggabungan dari produk domestik bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi, pada produk nasional bruto dihitung total output warga negara saja. Yang kedua, produk nasional neto atau net national product didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang ketiga, pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Yang keempat, pendapatan perorangan, personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Yang keempat, pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis rumus, disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak penghasilan. Yang terakhir, PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya itu PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat pendapatan nasional. Ada 3, yaitu menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. 2, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri. Yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Yang keempat itu metode perhitungan pendapatan nasional. Mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan pendapatan pengeluaran. Pendapatan adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi.
yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diukur pada harga pasar yang berlaku. Yang kelima, pengertian tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Yang terakhir, tentang distribusi pendapatan nasional. Mengenai distribusi pendapatan nasional, di sini distribusi pendapatan harus direncanakan sedemikian rupa agar menghasilkan pembagian pendapatan yang adil dan merata. Untuk mengukur ketimpangan dapat digunakan beberapa ukuran, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan, distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz, dan koefisien Gini. Ada beberapa cara untuk mengukur mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Antara lain adalah pembayaran langsung serta menyediakan barang dan jasa, meningkatkan aset kaum miskin, dan penerapan pajak penghasilan progresif. Itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.